Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara, para sahabat yang berbahagia dimanapun anda berada, kembali anda berjumpa dengan saya di sini melalui channel Wali Info. Semoga kita semua senantiasa di dalam keadaan sehat walafiat jasmani maupun rohani, dimudahkan di dalam segala urusan, diberikan nikmat barokah, rezeki yang berlimpah, dikuatkan iman dan Islamnya, dan ditambah ilmu pengetahuannya yang bermanfaat, dan diberikan kesempatan di dalam sisa umurnya untuk dapat mengamalkan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua apapun yang dilarangnya. Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang cangkem elek, gerakan cangkem elek. Tapi sebelumnya saya ingin memulai dengan cerita, ya, saudara-saudara. Saudara-saudara, para sahabat yang berbahagia, mengamati, mengikuti perkembangan isu nasab kalangan Ba'alwi memang sesuatu yang dapat menambah ilmu pengetahuan kepada anda, terutama berkaitan dengan ilmu nasab, dan sekaligus juga memberikan informasi kepada anda siapa sesungguhnya zuriat-zuriat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang asli dan mana yang palsu. Saudara-saudara, sudah dapat kita ketahui bahwa kalangan Ba'alwi yang orang-orangnya disebut atau dipanggil dengan Habib atau para habaib ini, secara kajian ilmiah, ilmu nasab maupun kajian DNA maupun kajian akhlak, mereka tidak lulus untuk mendapatkan identitas atau KTP sebagai zuriat baginda kita. Saudara-saudara, lantas apakah di Indonesia ini masih ada zuriat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saudara-saudara, sudah ada dan selalu ada, ya, karena zuriat Nabi Muhammad itu insya Allah sampai kepada yaumul kiamat. Nah, di Indonesia ini ada zuriat Wali Songo, ya, dan di antara mereka ini sudah berada membuat lembaga sendiri. Di antaranya ada Naat, Naqabah, Ansab, Auliatisah, Naat. Di situ mereka mencatat para keluarga-keluarga atau kerabat zuriat Wali Songo, dan mereka juga diakui oleh Naqabah Internasional. Mereka juga sudah melakukan tes DNA dan terbukti dan berhak memiliki sertifikasi KTP sebagai zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau anda memang cinta kepada zuriat Nabi Muhammad, cintailah zuriat yang asli. Saudara-saudara, dan selain Wali Songo masih ada dari zuriat yang lainnya yang juga berstatus sahih dan diakui oleh internasional, tapi mereka bukan dari kalangan Ba'alwi, ya. Nanti coba dilacak saja. Selain Ba'alwi, selain Wali Songo, zuriat yang memang berstatus sahih dan asli sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW yang ada di Indonesia, ya. Saudara-saudara, saya teringat dengan gerakan cangkem elek yang dipopulerkan oleh Gus Bahar melalui ceramahnya. Cangkem elek ini metode atau cara melawan hujahnya kalangan Wahabi.
Cangkem elek ini cara sederhana, simple, akan tetapi tajam, juga lucu sebenarnya ketika melawan hujah-hujah dari kalangan Ba'alwi, kalangan Wahabi. Walaupun begitu tidak menimbulkan efek benturan, konfrontasi secara fisik kepada di antara kalangan umat muslimin, antara Wahabi maupun kita, ya. Saudara-saudara, berpikir sampai di situ, saya berharap suatu saat Gus Baha akan mengeluarkan cangkem eleknya untuk mengatasi hujah-hujah kalangan Habib Ba'alwi ini, ya, doktrin-doktrin sesat mereka ini. Tapi sayangnya kita menemukan dan mengetahui bahwa Gus Baha ternyata seseorang yang berstatus sebagai muhibbinnya Ba'alwi. Jadi kita pun tidak bisa lagi berharap kalau Gus Baha dapat mengeluarkan cangkem eleknya untuk melawan doktrin-doktrin bermasalah dan sesat dari kalangan tokoh-tokoh Habib maupun muhibbin mereka. Saudara-saudara, itulah cangkem elek. Jadi saya berpikir, karena otak saya ini nggak secerdas mereka-mereka itu, ya. Saya ini cuma orang biasa, orang awam, hari-hari pun tidak terlalu fokus dalam perkara urusan agama, ya, saudara-saudara. Jadi cangkem elek, ya, kembali kepada tema cangkem elek. Ada cerita lucu, ya. Saya ingin menyampaikan cerita, ya, berbagi cerita lucu. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa cerita ini sebenarnya bukan cerita sejarah, juga bukan cerita mitos, bukan cerita yang didasari oleh kejadian yang sebenarnya. Cerita ini hanyalah cerita fiktif saja untuk mengisi waktu Anda, ya. Kita lucu aja lah kalau memang bisa menjadi lucu. Karena saya nggak pandai, ya, dalam melawak atau sejenisnya. Suatu ketika sejumlah jamaah muhibbin Ba'alwi, ya, sedang berkumpul di lapangan. Mereka dengan khusyuknya mendengarkan ceramah seorang Habib Ba'alwi yang saat itu menjadi penceramah. Dengan penuh semangat, si Habib Ba'alwi yang menjadi penceramah ini memberikan ceramahnya dan membahas tentang nasabnya dan surga. Wah, semangat, ya. Kemudian sampailah kepada poin-poin yang terakhir sebelum menutup ceramahnya. Seperti biasa, sang Habib ini memberikan doktrin kepada jamaahnya. Apa katanya? Mencintai Habib itu wajib. Bersedekah kepada Habib Bersedekah kepada Habib itu lebih baik daripada sedekah kepada orang tua. Ya, itu doktrin. Tidak akan masuk surga orang-orang yang tidak mencintai Habib. Cinta kepada Habib adalah kunci surga. Itulah sang Habib mulai memasukkan doktrinnya di antara ceramah-ceramah. Kemudian sang Habib penceramah ini lantas memberikan pertanyaan kepada seluruh jamaah yang menjadi muhibbinnya. Para jamaah muhibbinku sekalian, katanya, siapa di sini yang mau masuk surga? Kata sang Habib tadi. Dijawab langsung oleh para jamaah, saya Habib, saya Habib. Ramailah suara teriakan di lapangan itu, saudara-saudara. Namun dari seluruh muhibbin yang teriak itu, rupanya ada satu orang di antara para jamaah itu diam saja. Orang ini bernama Rungkat. Dia duduk di tengah, di bagian tengah, dan sedang sibuk bermain dengan handphonenya. Dan sang Habib melihat orang ini duduk di tengah-tengah, sibuk dengan handphonenya.
Kemudian sang Habib mengulang teriakannya dan pertanyaannya. Yang mau masuk surga tunjukkan tangannya, tanya sang Habib lagi. Kemudian seluruh jamaah teriak, saya Habib, sambil mengangkat tangannya. Para muhibbin sang Habib berlomba-lomba teriak hingga menggema, membuat lapangan itu bergema lah, intinya begitu. Lagi-lagi si Rungkat ini tetap diam, tak bergeming, masih sibuk dengan handphonenya. Dan ini diketahui oleh sang Habib tadi. Dipikirlah oleh sang Habib, jangan-jangan muhibbin yang satu ini mungkin gak dengar dia. Maka si Habib ini pun mengulang teriakannya dan pertanyaannya. Ayo para jamaahku semua, para muhibbin yang mau masuk surga, ayo berdiri semuanya. Mendengar itu seluruh muhibbin pun berdiri, kecuali si Rungkat yang tetap diam dan malah disibukkan dengan handphonenya sendiri, seakan-akan di sana sedang tidak ada apa-apa. Saudara-saudara, sang Habib pun merasa dicuekin, merasa ada muhibbinnya yang tidak menjawab dan tidak bersemangat. Si Habib pun turun dari podiumnya dan menghampiri si Rungkat dan bertanya, hei Kat, hei kamu ini mau masuk surga atau enggak, ha? Dengan suaranya yang kencang membentak layaknya seorang komandan TNI kepada anak buahnya. Si Rungkat yang sedang duduk dengan handphonenya pun kaget dan menghadapkan wajahnya kepada sang Habib. Rupanya ia pun mendengar pertanyaan sang Habib tadi, maka ia pun menjawab, mau dong Pak Habib. Emang ada orang yang tidak mau masuk surga Pak Habib? Surga kan penuh dengan kenikmatan seperti yang Pak Habib cerita tadi. Kalau ditanya mau gak masuk surga, ya saya mau dong Pak Habib. Ya boleh sih. Kemudian sang Habib menjawab, terus kenapa kamu gak berdiri? Terus dijawab oleh surga, lah emangnya mau berangkat sekarang ke surganya ya Pak Habib? Saudara-saudara, demikianlah cerita Cangkem Elek. Silakan dikembangkan Cangkem Elek versi Anda sendiri. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat untuk siapapun Anda. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.